Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita kembali berjumpa dalam rangkaian Hijrah Diaries, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan kita yang telah memberikan ajaran yang sangat baik kepada kita, ajaran Islam yang sempurna, dan telah mengajarkan kepada kita semua hal-hal yang kita butuhkan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga salawat semoga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, istri beliau, dan semua pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat yang kita laksanakan tentunya adalah ibadah yang sangat agung dalam agama kita, agama Islam, dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah salat adalah ibadah yang sangat identik bagi kita umat Islam. Ketika disebutkan salat, maka yang melaksanakan salat sudah identik pasti seorang muslim. Dan ibadah salat tentunya sahabat hijrah adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi penentu baik atau tidaknya ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya kita harus memberikan perhatian yang sangat lebih dengan ibadah salat ini. Kita berikan perhatian yang sangat lebih kepada ibadah salat ini. Bagaimana, apa saja syarat-syaratnya, kemudian apa saja rukun-rukunnya, apa saja kewajiban-kewajiban salatnya, kemudian apa sunnah-sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah salat kita, dan juga hal-hal yang lain yang kita butuhkan untuk kesempurnaan salat ini, supaya ibadah salat kita yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sempurna dan menjadi penentu baiknya ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian Hijrah Diaries ini kita akan membahas wajib-wajib salat yang kita butuhkan untuk kita berikan perhatian ke sana supaya kita bisa baik salat yang kita laksanakan. Ya, apa perbedaan wajib salat dengan rukun salat? Ya, kewajiban salat, ya wajib salat adalah segala perbuatan ataupun ucapan yang dinilai wajib dalam salat, tapi statusnya di bawah rukun. Ya, tapi statusnya di bawah rukun. Nah, kalau rukun itu bedanya dengan rukun adalah kalau rukun itu kalau misalnya dia ditinggalkan gara-gara sengaja, lupa ataupun tidak tahu, harus diulang, harus dilakukan, ya. Dan bisa jadi batal sholatnya kalau tinggal rukun tersebut. Namun kalau wajib sholat itu kalau dia ditinggalkan secara sengaja maka bisa merusak, ya, bisa membatalkan sholat, ya. Namun kalau dia ditinggalkan karena lupa ataupun tidak tahu, maka bisa ditutup atau disempurnakan di akhir sholat dengan sujud sahwi, ya. Tapi kalau dia tinggalkan secara sengaja maka batal sholatnya. Apa kewajiban-kewajiban sholat itu? Yang perlu kita ketahui adalah semua takbir-takbir, ya, selain takbiratul ihram maka hukumnya wajib, ya. Ya, karena takbiratul ihram itu termasuk rukun, ya, termasuk rukun sholat, ya. Kalau tidak ada sejak awal maka dianggap ya tidak melaksanakan sholat. Bukan sholatnya batal, tapi memang belum melaksanakan sholat. Sholatnya tidak teranggap. Nah, takbir-takbir yang selain takbiratul ihram itu diantaranya takbir mau ruku, ya, kemudian takbir mau sujud, bangkit dari sujud, terus kemudian ya semua takbir tersebut ya adalah termasuk ke dalam wajib sholat. Dan terdapat hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in." Rasulullah SAW tatkala beliau melaksanakan salat, beliau senantiasa bertakbir di setiap hendak turun maupun hendak bangkit dari gerakan-gerakan salat. Kemudian sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di antara wajib salat ya adalah ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam ataupun orang yang salat sendirian ya. Dan wajib salat yang ketiga sekaligus mengiringi kewajiban salat yang kedua ini adalah ucapan Rabbana walakal hamd bagi imam munfarid ataupun bagi makmum. Nah, maka imam ataupun orang yang salat sendiri mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar orang-orang yang memujinya ya. Tatkala bangkit dari ruku. Ya. Dan semua imam ataupun orang yang salat sendiri dan makmumnya membaca ketika setelah itu ya, setelah sami Allahu liman hamidah bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamd. Ya, Rabb kami Allah Subhanahu wa taala walakal hamd, bagimulah segala puji. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ketika beliau mendeskripsikan bagaimana bentuk salatnya Nabi SAW ya, tata cara salatnya Nabi SAW, kata beliau annahu salawatullahi wasalamuhu alaihi ya, bahwasanya Nabi SAW berkata sami Allahu liman hamidah tatkala beliau bangkit dari rukuknya ya. Kemudian juga ada hadis Abu Hurairah yang lainnya, yaitu beliau juga berkata membaca bacaan salat setelah sami Allahu liman hamidah adalah Rabbana walakal hamd. Ya Allah Rabb kami, bagimulah segala pujian. Dan dalam riwayat yang lain menggunakan redaksi Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan kalau kita ingin mengetahui ya apa makna dari sami Allahu liman hamidah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar orang-orang yang memujinya ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar ya, bahkan suara-suara yang sangat halus, suara yang terbisik dalam hati, itu semuanya Allah mengetahuinya. Tapi maksudnya apa? Sami Allahu liman hamidah adalah Allah Subhanahu wa taala semoga mengijabahi hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sam' di sini adalah sam'ul ijabah. Allah mendengar dan mengijabahi doa orang-orang yang memujinya. Kemudian sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban salat yang keempat dan yang kelima ya adalah ucapan subhana rabbil azim ketika ruku, dan yang kelima adalah ucapan subhana rabbil a'la ketika sujud ya. Berdasarkan hadis ya Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, Rasulullah SAW berkata ya, membaca bacaan rukuknya adalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha agung ya. Dan dalam sujudnya beliau membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha agung ya. Dan ini berdasarkan anjuran dari Nabi SAW. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, fa ammar ruku'u fa'adzibu fihi rabba, maka tatkala engkau sedang ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Dengan membaca di antara bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ruku adalah dengan bacaan subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Begitu juga misalnya kalau mau baca bacaan yang lain, di sini dicontohkan subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah, atau misalnya mau membaca yang lainnya yang semakna dengan itu, dipersilakan selama masih ada tata cara dan tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau bisa membaca yang lain juga, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ataupun subuhun quddusun rabbul malaikati waruh, dan yang lainnya. Yang penting diajarkan oleh Nabi SAW dan ada riwayatnya. Kemudian sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban salat yang keenam adalah ucapan rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud. Sebagaimana hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata di saat beliau duduk di antara dua sujud adalah rabbighfirli, rabbighfirli, wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku. Atau redaksi yang lebih lengkapnya, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni ya. Yang artinya ya, wahai Rabbku, Allahumma ghfirli, ya Allah maafkanlah aku, warhamni, kasih sayangilah aku, kemudian wajburni, ya tutupilah semua kekurangan-kekuranganku, wa'afini, berikanlah afiah kepadaku, keselamatan di dunia dan di akhirat,
kemudian warzuqni, berikanlah rizki kepadaku, dan warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Dan kewajiban salat yang ketujuh dan yang kedelapan sekaligus adalah tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal, ya. Karena ini berdasarkan hadis Nabi SAW, idza qa'antum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Nah, jika kalian melaksanakan sholat di setiap 2 rakaat, maka lakukan tasyahud, ya. Apa bacaan yang dibaca ketika tasyahud adalah at-tahiyatu lillah, shalawatut thayyibat, assalamualaikum, dan seterusnya, ya. Karena Nabi SAW, ya, tatkala beliau melaksanakan sholat zuhur dan kemudian beliau duduk, ya, falamma atamma salatahu sajada sajadatain. Dan hukum tasyahud awal ini hukumnya wajib, ya, karena Nabi SAW itu pernah sholat zuhur, kemudian beliau 2 rakaat langsung salam. Akhirnya beliau menyempurnakan kekurangan karena beliau tasyahud awalnya lewat, beliau sempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, ini hadis itulah yang mendasari bahwasannya tasyahud awal itu dan duduk untuk tasyahud awal, bacaannya dan juga duduknya itu hukumnya wajib, ya. Oleh karenanya, tatkala kita sudah mengetahui rukun-rukun dan wajib salat, maka inilah 2 ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan betul, rukun dan wajib, supaya salat kita benar-benar sah dan sempurna. Dan akan lebih bagus lagi ketika nantinya ditambahkan dengan sunnah-sunnah salat, yang harapannya dengan sunnah-sunnah salat tersebut bisa menyempurnakan salat yang kita lakukan. Nanti dibarengi lagi dengan salat-salat sunnah yang lainnya, ada qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya, supaya bisa menyempurnakan atau menutupi kekurangan-kekurangan salat-salat wajib yang kita lakukan. Itulah dia sahabat hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang wajib-wajib salat yang sepatutnya kita perhatikan supaya salat yang kita lakukan salat yang benar, salat yang sempurna, dan bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.